Tahukah kalian, ada ninja legendaris yang sakti betul, bernama Hattori Hanzo. Bukan Hattori yang itu. Bukan yang hobi mendaki gunung lewati lembah. Bukan Hanzo yang itu juga. Itu mah Assassin Mobile Legend. I guess for now you've got the last laugh. Yo, gue Jiwan. Mungkin emang Ninja Hattori dan Hanzo Mobile Legend ini terinspirasi dari Hattori Hanzo, seorang samurai sekaligus ninja yang melayani klan Tokugawa di era Sengoku. Hingga akhirnya membantu Tokugawa Ieyasu untuk berhasil menjadi shogun atau penguasa Jepang saat itu, dan beralih menjadi zaman Edo. Dalam kisahnya, dikatakan Hanzo adalah ninja super. Hanzo memiliki skill menghilangkan diri yang sangat sempurna, hingga tidak bisa terdeteksi oleh musuhnya. Hanzo juga memiliki skill penggunaan tali yang sangat lihai, untuk nangkep musuh tentunya. Konon katanya, Hanzo juga memiliki kemampuan psikokinesis atau kemampuan untuk mengendalikan api dan nekromansi. Ini kemampuan yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan roh atau makhluk halus. Kemampuan ini yang membuatnya bisa memprediksi pergerakan musuh dan menjadi ahli taktik yang hebat, hingga mendapat julukan Oni no Hanzo atau Demon Hanzo. Lahir dengan nama asli Hattori Masanari tahun 1542, Hattori Hanzo sudah mulai berlatih bela diri sejak umurnya 8 tahun di Gunung Kurama, dan berhasil menjadi seorang ninja di umur 12 tahun. Hanzo pertama kali terjun secara langsung ke medan tempur di umurnya yang 16 tahun. Pertempuran pertamanya ini adalah serangan ke Kastil Udo di malam hari pada tahun 1557. Di usianya yang ke-18 tahun, Hanzo berhasil mendapat gelar Master Ninja. Kita 18 tahun masih sibuk milihin mau nonton anime apaan. Hanzo adalah anak dari Hattori Yasunaga yang melayani Matsudaira Kiyoyasu selaku pemimpin klan Mikawa. Matsudaira ini kakeknya Tokugawa Ieyasu. Lahir dan dibesarkan di provinsi Mikawa, Hanzo juga sering kembali ke Iga selaku rumah dari keluarga Hattori, yang saat itu berkuasa sebagai pemimpin komunitas ninja di provinsi Iga. Tokugawa Ieyasu adalah seorang shogun di zaman Edo. Hubungannya dengan Hanzo bermula saat Hanzo berumur 26 tahun. Saat itu Hanzo tinggal di Mikawa. Ieyasu menantang Hanzo untuk menahan nafas dalam air dan bahkan mencekik leher Hanzo dengan selembar kain. Tantangan itu dihadapi Hanzo dengan tenang. Dan akhirnya Hanzo lah yang keluar sebagai pemenang. Ieyasu yang pucat dan terengah-engah karena kehabisan nafas bertanya mengenai berapa lama seorang ninja dapat bertahan dalam air. Yang dijawab oleh Hanzo, 1 atau 2 hari, tergantung permintaan tuan. Untuk membuktikannya, Hanzo kembali menyelam ke dalam air sampai beberapa jam lamanya, hingga Ieyasu cemas dan mulai memanggil-manggil namanya. Hanzo muncul ke permukaan tanpa tanda-tanda kehabisan nafas, lalu menyerahkan sebuah pedang pendek yang tadinya ada di pinggang Ieyasu. Ieyasu langsung terpukau dengan kemampuan Hanzo dan menjadikannya anak buah andalan sekaligus sahabatnya. Ieyasu Tokugawa lalu mendirikan pemerintahan pusat yang bertahan selama 300 tahun, bertahan selama 15 generasi keturunannya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan Ieyasu dalam melobi banyak prajurit bertalenta tinggi. Ia memperkerjakan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dalam usahanya mengumpulkan ilmu dan pengetahuan. Ieyasu juga banyak dibantu oleh klan ninja, terutama Hanzo. Kan udah sahabatan tadi. Selama Warring State Period, para ninja merupakan agen penting dalam pengumpulan informasi dan eksekusi yang cepat. Meski banyak daimyo yang memperkerjakan ninja, tetapi tidak ada daimyo sepintar Ieyasu, yang cara pikir dan kepandaiannya disukai para ninja. Salah satu kesuksesan dan bukti kesetiaan Hanzo pada Ieyasu adalah ketika Ieyasu mencium niat pemberontakan pada Nobunaga di Honnoji Temple. Hanzo meminta tuannya untuk mampir ke Iga, kembali ke Mikawa dengan bantuan para ninja Iga dan Koga, lalu menyerang para prajurit yang berkhianat. Ieyasu pun setuju dengan usul Hanzo. Setelah mengumpulkan sekitar 300 ninja,
Hanzo menyerang Honnoji, sementara Ieyasu disembunyikan di Mikawa. Keberhasilan Hanzo dibalas dengan memperkerjakan semua ninja yang membantunya dalam pertempuran tersebut. Lalu di tahun 1590, ketika Ieyasu tinggal di Edo, para ninja diberikan tempat tinggal di sayap barat istana Edo. Area tersebut dinamakan Hanzo-cho. Dan salah satu gerbang istana dinamakan Hanzomon, atau artinya gerbang Hanzo. Saat Battle of Winter dan Battle of Summer yang terjadi di Osaka tahun 1614 sampai tahun 1615 menjadi pertempuran paling besar yang pernah terjadi di Jepang. Dalam perang tersebut, para ninja mencapai puncak kejayaan di mana peran mereka sangat besar dalam mempertahankan pimpinan serta mengirim informasi. Ketika Sanada Yukimura, salah seorang jenderal Toyotomi terkemuka, sibuk menyusun taktik di istana Osaka, Ieyasu mengirimkan surat panah berisi tawaran 100.000 koku beras. Ieyasu juga menyuruh para ninja menyamar sebagai Ronin dan memasuki istana Osaka untuk mengumpulkan informasi. Kemampuan mereka untuk menyamar akhirnya membuat klan Toyotomi kecolongan banyak informasi berharga yang mengarah pada kejatuhannya di Battle of Winter dan Battle of Summer. Hanzo meninggal di umur 54 tahun di tahun 1596. Ada dua teori terkait meninggalnya Hanzo ini. Yang pertama, dikatakan Hanzo meninggal terbunuh oleh rival samurainya, Fuma Kotaro. Teori lain mengatakan Hanzo menjadi seorang biksu di Edo selama sisa hidupnya dan meninggal karena sakit. Nah, itu dah cerita ninja terhebat yang pernah ada dalam sejarah. Kalau menurut kalian gimana? Ninja sakti gini beneran ada kan? Nggak cuma Naruto sama Boruto doang. Oke dah, segitu aja dari gue. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe. Kalau nggak suka ya dislike aja. Kalau ada data atau omongan gue yang salah, langsung koreksi aja di bawah. Ya maaf, namanya juga sok tahu. Cah.